Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiskian Umarti dengan NIM 24095111077. Pada video kali ini, saya akan memaparkan laporan kasus lapangan mengenai manajemen pemeliharaan ternak babi. Nah, teman-teman, sebelum kita mengalami pembahasan, kita bahas sedikit mengenai latar belakang dinamika peternakan. Kita perlu memahami bahwa ternak babi memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan lingkungan dan serangan parasit seperti cacing atau kudis. Secara ekonomi, pakan menyerap biaya operasional terbesar, yakni mencapai 80%. Nah, oleh karena itu, efisiensi produksi sangat bergantung pada pencapaian target pertambahan berat badan harian atau ABG sebesar 450 hingga 500 gram. Selain itu, pemahaman siklus reproduksi babi termasuk siklus birahi 21 hari dan masa bunting selama 114 hari adalah kunci utama dalam mencapai target kelahiran 2 kali dalam setahun. Lalu dari latar belakang tersebut, apa sih permasalahannya? Nah, dalam pengamatan di lapangan ditemukan beberapa hambatan utama yang sering merugikan peternak. Masalah yang paling menonjol adalah tingginya angka mortalitas atau kematian anak babi perah sapi akibat kelemahan fisik atau insiden tertindih induk. Selain itu, fenomena kanibalisme induk saat melahirkan dan rendahnya sistem pencatatan atau recording data ternak menjadi kendala dalam melakukan seleksi genetik unggul dan pengendalian penyakit parasit di tingkat peternakan rakyat. Berdasarkan permasalahan tersebut, laporan ini bertujuan untuk merumuskan standar tata laksana neonatal yang lebih baik guna meningkatkan angka kelangsungan hidup anak babi. Selain itu, untuk memperkuat manajemen kesehatan melalui program vaksinasi dan suplementasi zat besi yang tepat waktu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penanganan neonatal. Nah, masuk ke tahap teknis, penanganan segera itu setelah kelahiran adalah momen hidup mati bagi anak babi. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan sebagai seorang peternak adalah membersihkan selaput lendir pada tubuh dan saluran pernapasan untuk mencegah asfiksia atau gagal napas. Jika anak babi sulit bernapas, kita perlu memberikan stimulasi dengan memegang kaki belakang dan memposisikan kepala di bawah agar cairan keluar. Terakhir, manajemen tali pusar harus dilakukan dengan mengikatnya 2 cm dari pangkal, memotongnya, dan mengolesi yodium untuk mencegah infeksi sistemik. Selanjutnya, intervensi fisik. Nah, intervensi fisik awal ini sangat diperlukan untuk kesejahteraan ternak jangka panjang. Pemotongan 8 buah gigi tajam dilakukan segera setelah lahir untuk mencegah luka pada ambing induk dan cedera muka akibat perkelahian antar anak babi. Selain itu, pemotongan ekor atau tail docking dilakukan untuk mencegah perilaku menggigit ekor yang bisa memicu infeksi tulang belakang. Semua tindakan ini termasuk kastrasi dan vaksinasi pada umur 2 hingga 6 minggu. Nah, sebaiknya juga dilakukan saat anak babi masih menyusu karena masa penyembuhannya akan jauh lebih cepat. Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu gizi dan imunitas. Aspek gizi neonatal ini tidak boleh diabaikan karena penyerapan kolostrum pada jam-jam pertama adalah sumber antibodi pasif utama melawan penyakit. Bagi babi yang dipelihara secara indoor, penyuntikan zat besi sangat krusial karena babi lahir dengan cadangan zat besi yang sangat rendah dan tidak mendapatkannya dari tanah. Jika ada induk yang mati atau gagal menyusui, kita bisa melakukan teknik foster care atau penitipan anak babi ke induk lain, yaitu dengan cara menyamakan aroma tubuh menggunakan air kencing induk titipan atau disinfektan ringan. Selanjutnya adalah strategi pembibitan. Dalam aspek pembibitan, kematangan seksual harus diperhatikan secara ilmiah. Babi calon induk maupun penjantan sebaiknya dikawinkan pertama kali pada umur minimal 8 bulan. Penggunaan teknologi inseminasi buatan atau IB itu sangat direkomendasikan karena mampu meningkatkan mutu genetik tanpa risiko penularan penyakit penular seksual. Selain itu, untuk mencegah fertilitas, penjantan harus diberikan waktu untuk latihan fisik atau exercise rutin, nah yang agar tidak mengalami obesitas yang dimana dapat menurunkan kualitas semen.
Nah, teman-teman, berdasarkan analisis manajemen pemeliharaan tadi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan usaha peternakan babi sangat bergantung pada ketepatan tata laksana pada fase-fase kritis, terutama pada saat kelahiran dan masa neonatal. Intervensi fisik yang tepat seperti pembersihan saluran napas, penanganan tali pusar, serta pemotongan gigi dan ekor terbukti secara ilmiah mampu menekan angka mortalitas prasapi dan meningkatkan kesejahteraan ternak. Manajemen kesehatan melalui kolostrum dan suplementasi zat besi merupakan pilar utama dalam membangun sistem imun ternak yang kokoh sejak dini. Nah, disarankan bagi para peternak babi untuk mulai mengadopsi sistem manajemen data yang lebih digital guna mempermudah pemantauan parameter produksi seperti pertambahan berat badan harian dan siklus birahi induk secara real time. Peningkatan biosecurity kandang beranak harus menjadi prioritas utama dengan memastikan lantai itu selalu dalam kondisi kering dan bersih guna memutus siklus hidup patogen penyebab diare pada anak babi. Selain itu, pelatihan teknis mengenai cara penanganan neonatal yang lebih higienis perlu dilakukan secara berkala untuk menekan risiko infeksi pasca intervensi fisik awal. Demikian presentasi laporan kasus lapangan ini saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Kesehatan ternak adalah fondasi kesejahteraan peternak. Terima kasih dan sampai jumpa.